Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua merupakan perwakilan dari kelompok 1 pendidikan nasional akan mempresentasikan tentang UMKM dalam waktu pembuatan mebel. Ini merupakan nama-nama kelompok kami yang terdiri dari Juandari, Isaka dan Desa, Beli Juliari, dan Caheru. Untuk kami memilih dari UMKM AHAS Mebel dari nama merupakan Pak Muhammad Selamat Haryanto, tempatan lahir Tegal, tanggal 4 bulan April tahun 1986, beragama Islam, untuk tinggal memberikan pelajaran di sekolah dasar halaman 12 Kabupaten Wonosobo. Untuk materi yang mengikuti dari PPT kali ini ada pengenalan UMKM, pendidikan UMKM, dan proses pembuatan barang-barang mebel, proses pemasaran dan bisa dilakukan. Yang pertama ada pengertian UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Pada dasarnya UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai fondasi dalam sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan mandiri dalam berkembang pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Untuk awal berdirinya UMKM AHAS Mebel mulai berdiri pada tahun 2012. Awal berdiri bertempat di desa Lupatan dengan modal jalan. Beliau mencoba memulai usaha mebel dengan modal pengalamannya yang berbeda pabrik, menggunakan pemasaran dari mulut ke mulut. Sekarang usaha beliau telah berkembang besar dengan memiliki 3 cabang yang berada di Pesantunan, Kamisari, dan Balaguan. Proses pembuatan barang-barang mebel yang pertama mendapatkan bahan utama berbentuk blok. Nah, tahap pertama adalah mendapatkan bahan utama yang masih berbentuk blok atau yang biasa juga disebut dengan kayu gelondongan. Di tahap pertama ini, kayu masih berbentuk batangan besar karena baru saja ditebang. Untuk mendapatkan kayu yang berkualitas tinggi, diperlukan kayu yang sudah berumur tua. Pada beberapa jenis kayu juga dilakukan proses pengupasan kulit untuk percepatan pengeringan kayu. Setelah itu, barulah kayu dipotong sesuai dengan keinginan. Yang kedua, pemotongan kayu. Dalam proses pemotongan kayu, agar bisa diproses lebih lanjut, blok perlu dipotong sedemikian rupa, sehingga dimensi kayu sesuai dengan ukuran alat pengering atau ukuran furnitur yang akan dibuat. Biasanya pemotongan kayu dari bentuk blok dibuat lembaran dengan ketebalan 3 hingga 15 cm. Yang ketiga ada pengeringan kayu. Salah satu tahap yang paling penting adalah pengeringan kayu. Kayu harus dikeringkan karena memang sifat fisiknya yang dapat berubah bentuk seiring dengan berubahnya kadar kandungan air di dalam kayu. Yang keempat, ada pembentukan kayu sesuai bentuk furnitur. Setelah proses pengeringan, kayu yang paling ideal dibelah dan dipotong sesuai dengan ukuran atau bentuk. Yang kelima, penyerutan kayu. Kayu yang telah berbentuk balok masuk ke bagian penyerutan untuk menghilangkan tekstur kayu yang masih kasar dan menentukan ukuran pasti untuk furnitur yang akan dibuat. Yang keenam, pengamplasan kayu. Proses selanjutnya adalah tahap pengamplasan untuk mendapatkan tingkat kehalusan sesuai keinginan. Yang selanjutnya perakitan furnitur. Setelah kayu siap, proses selanjutnya adalah perakitan. Apabila produk tersebut adalah produk knockdown atau lepasan, maka proses perakitan bisa dilakukan setelah finishing.
Namun, untuk pintu atau laci biasanya akan dilakukan perakitan terlebih dahulu. Nah, yang terakhir, definisi. Sebelum barang dikirim, ada proses penyelesaian atau finishing. Proses ini merupakan tahap akhir pada proses pembuatan furniture. Pada tahap ini, tukang mebel akan memberikan lapisan pada kayu agar terlihat indah dan elegan. Selanjutnya, ada pengiriman furniture. Setelah semua tahap terlewati, maka barang sudah siap untuk masuk ke tahap pengemasan dan dikirim ke toko atau pembeli. Tahap pengemasan dan pengiriman barang ini juga harus diperhatikan dengan baik, agar barang tidak mengalami kerusakan saat sampai pada pemesanan. Proses pemasaran. Proses pemasaran yang diterapkan oleh Pak Slamet selama menjalankan usaha mebel adalah dari mulut ke mulut, melalui orang-orang yang membeli produknya memberikan review yang baik, sehingga konsumen tetap akan memberikan informasi mebel ini kepada yang lainnya. Dengan mengirimkan review barang tersebut ke calon pelanggan baru sehingga mendatangkan konsumen baru yang terus berdatangan. Untuk dapat ketemu ini harus dapat di dalam dia mencoba sistem terkontrol ekosistem yaitu dengan produksi barang sesuai dengan pesanan mulai dari bentuk hingga benar-benar dari konsumen dari produk yang dijual. Sekian dari kesempatan contoh kami. Apabila ada kesalahan terima kasih dan